Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPI Genesaret yang dikasihi Tuhan, utamanya adik-adik kelas Intria. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Namun kita masih belum bisa bertemu di gedung gereja seperti dulu lagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya berdoa adik-adik selalu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami bersyukur kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau sekolah minggu bersama-sama. Tuhan berkati sekolah minggu kami hari ini. Berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada saat ini. Biarlah kami terus bersuka cita dan bisa merasakan ibadah ini menjadi kekuatan buat kami semua. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau memujikan satu pujian untuk kita bisa bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Satu pujian, kasih itu lemah lembut. Puji nama Tuhan, kita telah memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan, pelajaran 7 dengan judul Kasih dalam Perbuatan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik bisa ambil Alkitab, kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Kita mau buka dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah,
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Vera mau nanya, adik-adik siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Pelajaran 6 dengan judul apa? Iya, betul, kasih itu terbesar. Kita bersama-sama membuat tanda love dan sudah kita kasihkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa kakek nenek. Puji Tuhan, firman Tuhan pada minggu lalu mengingatkan kita semua bahwa sehebat apapun kita, kelak bila adik-adik sudah besar, adik-adik bekerja, punya uang banyak, punya jabatan bagus, punya rumah bagus, semuanya itu tidak akan ada artinya bila kita tidak punya kasih. Betul. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, kasih itu apa tadi firman Tuhan bilang? Kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu tidak mudah marah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apalagi tadi kasih? Ada yang bisa menjawab? Membantu Bu Vera menjawab pada pagi hari ini? Kasih itu tidak cemburu, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengajar kita semua untuk kita melakukan kasih. Kepada siapa ya? Pertama, kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Adik-adik mengasihi orang tua, tidak mudah marah. Kalau punya saudara, tidak suka berantem, karena kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kembali supaya kita semua harus melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Coba kita baca sekali lagi untuk ayat 4. Baca bersama-sama ya. Di situ ada ciri-ciri kasih. Kita mau baca bersama-sama ciri-ciri kasih. Ayat 4 kita baca sekali lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, tidak boleh sombong ketika kita mempunyai prestasi yang hebat, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih baik dari orang lain, ketika kita memenangkan sesuatu, ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, kita tidak boleh sombong, harus rendah hati, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih itu tidak sombong. Salah satunya ciri-ciri kasih yang kita pelajari pada pagi hari ini. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan di sini jelas mengajarkan mengenai ciri-ciri kasih. Harus kita simpan, harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh menunggu nanti aja, kalau aku sudah besar aku mau melakukan kasih. Tidak, tetapi mulai sekarang kita harus melakukan firman Tuhan, belajar sejak dini. Firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita anak-anak Tuhan harus memancarkan kasih. Dan ciri-ciri kasih sudah disebutkan di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 ada 8 ciri-ciri kasih. Dan itu harus kita lakukan, kita tebarkan kepada
kepada orang-orang di sekitar kita, supaya orang-orang mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah ada di dalam diri kita, dan orang melihat bahwa adik-adik, anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang hebat, punya Tuhan Yesus di dalam hidupnya, punya kasih yang diberikan kepada orang lain. Puji Tuhan. Sekarang kita mau membaca ayat hafalan pada pagi hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Kita bikin gerakan ya. Sebentar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4a. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama tentang kasih, ciri-ciri kasih, dan adik-adik bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan punya kasih seperti Tuhan Yesus punya kasih bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik tetap belajar tentang kasih dan melakukannya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Tuhan, kami telah belajar bersama bagaimana kami anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih dan memancarkan kasih, memberikan kasih yang Tuhan ajarkan seperti di dalam Alkitab untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun kami masih kecil, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu kelas Indria dimanapun berada saat ini. Bapa, Engkau senantiasa melindungi mereka, memberikan kesehatan untuk mereka, anak-anak-Mu bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu, memberkati orang tua mereka, memberkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga mereka, senantiasa memberikan damai, sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Genesaret Kediri. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andi Wijaya sebagai Bapak Gembala kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Tuhan, supaya kami semua bisa tinggal di dalam sukacita, tinggal di dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu. Memberikan sukacita, semangat belajar selalu untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Kita telah beribadah sekolah minggu bersama-sama. Pesannya tetap seperti biasa, terapkan 3M, kalau sekarang sudah 5M, yaitu mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan dengan air yang bersih, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau tidak terlalu penting, jangan bepergian. Terima kasih untuk keluarga yang senantiasa setia mendampingi anak-anak untuk beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Sampai bertemu minggu depan, tetap jaga semangat, rajin belajar, dan juga makan yang banyak, istirahat yang cukup. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.